Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maidita Lesni Rohimah dengan NRP 2223612218 ingin mempresentasikan tugas pengamatan saya workshop sistem komunikasi seluler pengamatan MAPL di lingkungan saya. Dengan latar belakang yakni perkembangan teknologi komunikasi seluler, khususnya jaringan LTE atau Long Term Evolution, telah menjadi tulang punggung komunikasi data modern. Kualitas layanan jaringan seluler sangat dipengaruhi oleh kekuatan sinyal yang diterima oleh perangkat pengguna. Pengukuran parameter radio seperti RSRP atau Reference Signal Receive Power, RSRQ, Reference Signal Receive Quality, dan SINR, yaitu sinyal to interference plus noise ratio, menjadi indikator penting dalam mengevaluasi performa jaringan. Pengamatan sinyal seluler dari BTS terdekat dilakukan untuk menganalisis kualitas coverage jaringan LTE XL di area Kelurahan Sidomukti di lokasi saya. Melalui pengukuran parameter-parameter teknis tersebut dapat diketahui sejauh mana kualitas layanan yang diterima oleh pengguna serta mengidentifikasi potensi masalah dalam jaringan. Analisis link budget dan model propagasi COS 231 HATA digunakan untuk memvalidasi hasil pengukuran lapangan dengan perhitungan teoritis sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi jaringan seluler di lokasi tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengaplikasikan pengetahuan teoritis tentang telekomunikasi seluler dalam kondisi nyata sehingga dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas sinyal dan performa jaringan LTE. Metode penelitian yang saya lakukan yakni saya menggunakan alat dan perangkat, yaitu satu smartphone dengan aplikasi Network Cell Info Lite, NetMonster, OpenSignal. Yang kedua ada Google Maps untuk menentukan koordinat dan jarak dari BTS ke user interface, yaitu di rumah saya, dengan menggunakan device handphone. Yang ketiga ada speed test untuk pengukuran performa jaringan. Parameter yang diukur yakni RSRP, RSRQ, SINR, PCI band, TAC, dan yang kedua throughput, download dan upload latency. Yang ketiga ada jarak ke BTS, yaitu sejauh 0,47 km dengan tinggi BTS diasumsikan 50 meter. Yang keempat ada frekuensi, yaitu bandnya 3 dengan 1800 MHz range dan DL 1842,5 MHz, UL 1747,5 MHz. Hasil pengukuran analisis link budget berdasarkan data hasil, yakni ada screenshot data pengukuran. Gambar pertama ada screenshot di NetMonster, yang kedua di Network InfoCell, yang ini di OpenSignal. Yang keempat ada gambar Google Earth, yaitu perbandingan jarak antara rumah saya dan lokasi BTS. Informasi lokasi dan parameter. Lokasi terletak di Kelurahan Sidomukti, yaitu area rural atau suburban. Jarak ke BTS 0,47 km. Tinggi BTS saya asumsikan 50 meter kurang lebih. Operator yang saya amati yakni operator atau provider XL, bandnya 3 dengan 1800 MHz, IRFCN-nya 1325,
bandwidth 20 MHz. Link budget dan model berdasarkan data pengukuran, lakukan analisis link budget dan propagasi menggunakan model COS 231 HATA dengan jarak 0,47 km dan tinggi BTS kurang lebih 50 meter. Area ini termasuk kategori suburban dengan kondisi line of sight yang baik. Perhitungan menunjukkan hasil sebagai berikut. Maaf saya typo. Ini yang cukup baik, kurang cukupnya. Dengan RSRP minus 98 dBm, yaitu terhitung lemah, dan SINR 10 dB lumayan, excellent, dan RSRQ yaitu minus 12 dB lumayan, good, bagus. Yang keempat ada download speed, yaitu ada di range 24,8 Mbps, upload speed 11,5 Mbps, dan latensi 28 ms. Analisis link budget berdasar data hasil, yakni ada perhitungan thermal noise untuk bandwidth 20 MHz atau 20 juta Hz, yaitu dengan perhitungan log 20 juta sama dengan log 10, 20 dikali 10 pangkat 7, 2 dikali 10 pangkat 7, dan lanjut hasilnya 7,3010 lalu dikalikan dengan 10, yakni menghasilkan 73,01. Terakhir ditambahkan ke 174 dan mendapatkan hasil, ditambahkan minus 174 dan mendapatkan hasil minus 100,99 dibulatkan menjadi 101,0 dBm. Lanjut downlink budget. Berikut data-data perhitungan downlink budget yang telah saya kerjakan. Di sini menunjukkan bahwa margin downlink yaitu ada di minus 17, yang kurang baik. Uplink pun sama, ada di minus 27. Analisis propagasi dan perbandingan pet loss. Pada perhitungan theoretical pet loss model COS 231 HATA, yakni seperti berikut. Frekuensi saya gunakan simbol F dengan nilai 1842 MHz dengan band 3 1800 MHz, dan selanjutnya seperti ini. Rumus yang saya gunakan seperti ini dan memperoleh hasil 125,6 dB. Perhitungan pet loss asli dengan data saya, yakni ada EIRP E0 B yaitu 61 dBm yang diperoleh dari 46 ditambah 18 dikurangi 3, dan RSRP dengan hasil pengukuran yakni min 98 dBm sesuai dengan yang screenshot saya di awal tadi, yaitu menggunakan aplikasi Network Infocell dan NetMonster. Nah, perbandingan pet loss sendiri yakni pada teoritis menggunakan model COS 231 HATA
yaitu mendapatkan hasil 125,6, dan aktual atau di lokasi asli di lapangan yakni mendapatkan 159,0. Access loss perbandingan antara teori dan asli yakni di 33,4 selisihnya, dan dapat dianalisis berdasarkan hasil pengukuran di Kelurahan Sidomukti dengan jarak 0,47 km dari BTS diperoleh RSRP minus 98 dBm, RSRQ minus 12 dB, download 24,8 Mbps, upload 11,5 Mbps, dan latensi 28 ms dengan asumsi NISR 10 dB. Karena saya tidak mendapatkan NISR-nya di aplikasi, jadi saya asumsikan jadi 10 dB. Analisis link budget menunjukkan thermal noise untuk bandwidth 20 MHz yakni minus 101,0 dBm. Perhitungan model COS 231HT memberikan pet loss teoritis 125,6 dB, sedangkan pet loss aktual dari pengukuran adalah 159,0 dB. Jadi excess loss-nya yakni 33,4 dB yang relatif besar. Penyebab access loss kemungkinan adalah kondisi end loss parsial, vegetasi, atau pengukuran dilakukan di dalam ruangan atau di belakang penghalang. Ya, saya lakukan pengukuran ini di dalam kamar saya yang tertutup tembok dan berlapis-lapis. Lanjut, link budget downlink menunjukkan MAPL available di 142,0 dB. Namun, aktual pet loss-nya yakni 158,0 dB, sehingga margin downlink ada di minus 17,0 dB di negatif. Ini berarti sinyal downlink berada di bawah ambang yang dibutuhkan untuk mencapai SINR 10 dB atau kondisinya kritis, berada di luar zona coverage ideal. Poin selanjutnya yakni ada uplink lebih kritis. Uplink MAPL ada di nilai 131,4 dB, menghasilkan margin uplink minus 27,6 dB, yaitu negatif besar. Artinya perangkat user interface tidak memiliki daya transmit yang cukup untuk mencapai E-Node B pada kondisi pengukuran tersebut. Meski demikian, RSRQ di minus 12 dB dan throughput yang masih baik yakni ada di 24,8 per 11,5 Mbps menunjukkan bahwa interferensi relatif rendah, SINR positif, sehingga ketika koneksi terjaga, throughput masih cukup. Kondisi ini konsisten dengan skenario di mana link berada di tepi coverage tapi intervensi antar sel tidak tinggi. Nah, dapat disimpulkan bahwa pengukuran menunjukkan RSRP sebesar minus 98 dBm dengan kondisi tepi atau pur. RSRQ minus 12 dB dengan throughput 24,8 per 11,5 Mbps. Dan yang kedua ada model COS 231 Hatta memperkirakan pet loss 125,6 dB, sedangkan pet loss aktual atau sesungguhnya yakni 159,0 dB. Dengan access loss 33,4 dB. Selisih ini menunjukkan degradasi signifikan dibanding model ideal. Yang ketiga, link budget menunjukkan margin downlink minus 17,0 dB dan margin uplink minus 27,6 dB. Yang keduanya negatif, menandakan kondisi link yang kritis dan kemungkinan outage jika kondisi tidak diperbaiki.
Yang keempat, meskipun sinyal relatif lemah, nilai SINR positif menjelaskan mengapa Trogpot masih terlihat memadai pada pengukuran. Artinya, interferensi antar sel rendah tetapi level daya sangat tertekan. Yang kelima, hasil pengamatan menunjukkan bahwa meskipun area termasuk suburban dengan jarak relatif dekat dari BTS, kondisi propagasi nyata dipengaruhi faktor lingkungan yang menyebabkan excess loss tinggi. Hal ini menegaskan pentingnya pengukuran lapangan untuk memvalidasi model teoritis. Sekian presentasi pengamatan saya pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.